Bismillahirrahmanirrahim. Kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita Lailatul Qadar itu berada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Tepatnya kapan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan kepada kita kapan waktu pastinya. Hikmahnya kata para ulama, agar kita beribadah di setiap malam dari 10 malam terakhir Ramadan. Tidak hanya Lailatul Qadar saja. Kalau sudah pasti kapan Lailatul Qadar, maka mungkin sebagian orang akan semangat ibadah hanya di Lailatul Qadar saja, tidak lagi mencontoh Rasulullah SAW untuk semangat ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan tersebut. Ya, ini hikmahnya. Dan mayoritas ulama berpendapat setiap tahun Lailatul Qadar itu akan berpindah-pindah. Akan berpindah-pindah dari satu waktu ke waktu yang lain, tapi dia tidak keluar dari 10 malam terakhir Ramadan. Ya. Hanya saja jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga lebih menekankan kita untuk mencarinya di malam ganjil. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Jadi lebih spesifik lagi, 10 malam terakhir Ramadan, Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil. Tapi masalahnya jemaah sekalian, cara menghitung malam ganjil itu ada 2 cara. Yang pertama dihitung dari depan, yang kedua dihitung dari belakang. Kalau dari depan sudah jelas. Malam ganjil itu adalah malam 21. Ini awal dari malam ganjil. Siangnya adalah tanggal 20 Ramadan. Masuk malam 21. Kemudian 23, 25, 27, 29. Jelas. Dihitung dari depan. Dan ketahuilah, ada hadis sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, tanggal 27 Ramadan itu yang paling diharapkan atau yang paling sering terjadi Lailatul Qadar. Walaupun itu bukan sebuah kepastian, bisa saja di waktu yang lain. Bahkan di masa Nabi SAW, pernah 21 Ramadan, pernah juga 23 Ramadan Lailatul Qadar. Namun yang paling sering adalah 27 Ramadan. Baik. Kemudian, kalau dihitung dari belakang, bagaimana maksudnya? Dijelaskan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu di 9 hari yang tersisa, di 7 hari yang tersisa, di 5 hari yang tersisa. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, iltamisuha fit tasi'ah wasabi'ah wal khamisah." Carilah di 10 hari terakhir Ramadan, carilah di 9, 7, dan 5. 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa. Ya. Apa maknanya hadis tersebut jemaah sekalian? Hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa. Maka sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menafsirkan, "Idza madat wahidatun wa ishrun fallati taliha thintaini wa ishrina wa hiya tasi'ah." Kalau telah lewat malam 21, maka yang berikutnya adalah malam 22, itulah 9 malam yang tersisa. Maksudnya, kalau bulan mencapai 30. Kalau bulan mencapai 30, maka 9 malam yang tersisa adalah malam 22. فَإِذَا مَضَتْ 23 فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةِ. Kalau sudah lewat malam 23, maka malam berikutnya yaitu 24, itulah 7 malam yang tersisa. فَإِذَا مَضَ 25 فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةِ. Kalau sudah lewat malam 25, maka malam berikutnya yaitu malam 26, itulah 5 malam yang tersisa. Kemudian 3 malam yang tersisa, 1 malam yang tersisa dijelaskan juga dalam riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fi tis'in yabqain, au fi sab'in yabqain, au fi khamsin yabqain, au fi thalathin, au akhiri lailatin." Carilah Lailatul Qadar di 9 malam yang tersisa, atau 7 malam yang tersisa, atau 5 malam yang tersisa, atau 3 malam yang tersisa, atau malam yang terakhir. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya, kalau dihitung dari belakang dan bulan mencapai 30 hari, maka malam ganjil itu adalah 9 malam yang tersisa, yaitu malam 22. 7 malam yang tersisa adalah malam 24 Ramadan. 5 malam yang tersisa adalah malam 26 Ramadan. 3 malam yang tersisa adalah malam 28 Ramadan. Kemudian 1 malam terakhir, malam 30 Ramadan. Itu caranya dihitung dari belakang. Ya. Kalau bulan mencapai 30 hari. Tetapi kalau bulannya hanya 29, maka dihitung dari depan maupun dari belakang hasilnya akan sama. Tanggal 21 Ramadan atau malam 21 Ramadan, itulah 9 malam yang tersisa apabila bulan Ramadan hanya capai 29 hari. Hanya masalahnya jemaah sekalian, kita nggak akan bisa memastikan Ramadan itu 29 atau 30, kecuali nanti di tanggal 29 Ramadan. Ketika matahari terbenam, kita bersiap melihat hilal. Apabila hilal muncul, maka berarti Ramadan hanya 29, malam itu masuk 1 Syawal. Tetapi kalau hilal tidak ada, maka malam itu berarti masih 30 Ramadan. Kita sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30, dan lusanya sudah pasti 1 Syawal. Karena bulan Islam atau bulan Hijriyah tidak akan kurang dari 29, tidak pula lewat 30. Maka kita nggak bisa memastikan bulan ini 29 atau 30 kecuali di tanggal 29 Ramadan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, bisa jadi bulan 29, 30, dan bisa jadi Lailatul Qadar ada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan, baik yang kita hitung ganjil dari depan maupun yang kita hitung genap dari depan. Sehingga maksudnya di sini, kita jangan hanya memilih-milih saja yang ganjil untuk semangat ibadah. Padahal yang kita anggap genap dan dihitung dari belakang itu ganjil, bisa saja itulah Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk bersemangat di keseluruhan dari 10 hari terakhir Ramadan. Baik.